Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riang Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, amin. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Danu di Kebumen. Mas Danu itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an awal. Tepatnya Mas Danu nggak terlalu inget ya. Cuman waktu itu Mas Danu belum menikah dan pada saat itu Mas Danu itu masih pacaran dengan seseorang yang sekarang bukan istrinya. Jadi Mas Danu itu punya pacar itu tetangga, masih satu kampung lah. Meskipun rumahnya itu lumayan cukup berjarak beda RT. Namanya Mbak Ismi. Nah, seperti malam-malam sebelumnya, biasanya Mas Danu itu kalau ngapel ke Mbak Ismi itu, kalau ndak malam Jumat, ya malam Minggu. Seperti itulah di antara 2 hari itu. Biasanya sih seminggu 2 kali. Malam Jumat, malam Minggu. Nah, ini kebetulan waktu itu malam Jumat. Nah, di malam tersebut, itu beberapa hari yang lalu, ada tetangganya Mas Danu, lebih tepatnya itu lebih dekat ke rumahnya Mbak Isni. Ini ada seseorang yang baru saja meninggal, itu namanya Mbah Warini gitu ya. Nah, Mbah Warini itu meninggal dan ya seperti pada umumnya masyarakat di sana, setelah ada yang meninggal itu kan ada acara tahlilan. Satu-satunya jalan paling enak menuju rumahnya Mbak Ismi itu lewat jalur itu. Cuman karena Mas Danu itu ndak datang, nggak berangkat tahlilan, kan ndak enak gitu ya. Kalau misal lewat ke situ sementara acara tahlilannya itu sampai ke jalanan di sana gitu ya. Jadi mau ngelewatin itu tuh gimana gitu. Mas Danu sendiri tuh ke sana biasanya tuh jalan kaki soalnya. Nah, misal lewat situ pasti malu, pasti ndak enak karena rame banyak warga. Oleh karena itu Mas Danu pun menunda. Jadi biasanya itu sekitar jam 7 udah datang ke sana ke rumahnya Mbak Ismi ya. Cuman karena ada itu, Mas Danu pun ya udahlah nantilah nunggu acaranya selesai. Biasanya jam 8 atau jam 8 lewat itu udah selesai. Nah, Mas Danu kalau misal ke Mbak Ismi sana itu suka ada dispensasi waktu. Biasanya tuh sampai jam setengah 10 atau jam 10 malam itu masih oke gitu. Jadi ayas lumayan lah. Yang penting itu tadi lancar, aku tetap datang ke rumahnya si Ismi sana. Nah, akhirnya apa? Malam Jumat tersebut Mas Danu kan sengaja menunda jamnya ya gitu ya. Udahlah nanti agak maleman sedikit. Jam setengah 9 kurang Mas Danu itu lewat ke sana. Mulai jalan kaki dan ada sesuatu sebenarnya yang ditakuti oleh Mas Danu. Ada beberapa hari yang lalu itu kabar selentingan begitu ya, ada beberapa orang yang ngomongin katanya Mbah Warini itu sempat gentayangan katanya begitu. Maksudnya gentayangan itu bukan ngider keliling kampung, enggak, tapi di sekitar rumahnya beberapa tetangga itu melihat Mbah Warini itu ya begitulah beraktivitas. Soalnya ada hobinya, salah satunya itu apa? Pas terakhir gitu ya, setahun 2 tahun sebelum Mbah Warini meninggal, ini hobinya itu suka nyapu halaman rumah sama rumahnya deket sama jalanan gitu, jadi halamannya ndak luas. Cuman apa, di seberang jalan tersebut itu ada sebidang tanah di sana. Itu ada pohon mangga besar. Nah, itu kan suka ada daun-daun yang jatuh. Itu malam-malam disapuin sama Mbah Warini. Entah jam 9, jam 12 malam. Itu kadang kedengeran serak seperti itu lagi nyapuin. Nah, ini cerita yang beredar di masyarakat. Warga situ, tetangganya itu kalau malam itu suka ngedenger, walaupun udah meninggal beberapa hari ya, cuman masih mendengar aktivitas tersebut. Mbah Warini itu suka nyapu di sana, katanya suara itu serak. Jam 12 malam, jam 1 pagi. Ini banyak tetangga yang mendengar seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita,
Mohon izin, mau dagangan sebentar, mau promo sebentar. Bawang gorengnya biji, bawang goreng renyah, kualitas premium, digoreng sendiri, tanpa campuran apapun. Tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, dan ya sebagainya gitu. Bener-bener bawang murni, bawangnya pun bawang Brebes yang sudah terkenal dengan aroma dan rasanya yang khas gitu ya. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat silahkan bisa dicek di bawah ini, ada di Shopee, Tokopedia, TikTok dan sebagainya, termasuk di nyaiwiji.com juga bisa. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan itu aja, nggak usah lama-lama. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Danu. Sering kedengeran suara semacam itu. Mas Danu pun mendengar berita tersebut, alhasil ya takut sebenarnya lewat ke sana. Tapi pasti ada lah orang-orang sisa bekas tahlilan seperti itu ya, pasti masih ada beberapa orang di sana. Nah, akhirnya jalan kan Mas Danu ke situ. Sialnya, kata Mas Danu, sepi di depan rumahnya Mbah Warini itu, jalanan lurus ke sana. Dia nggak ada orang siapapun di situ ya, bener-bener sepi. Ya Mas Danu jadi mikir, mungkin gara-gara itu kali ya, gara-gara cerita yang berkembang, teror semacam itu, warga pun jadi agak sedikit takut atau bagaimana kali ya, jangan-jangan itu lagi. Waduh gimana ya, awes. Nah Mas Danu ini mengakui kalau dia itu bukan seorang pemberani. Untuk hal-hal semacam itu, dia itu termasuk yang penakutnya lah, kayak gitu ya. Jadi ya itu tadi, mau lewat ke sana itu aduh gimana ya, tapi udahlah demi Ismi gitu ya, demi Ismi tak babat ini gitu ya, jalan aja terus ke situ, ngelewatin rumahnya Mbah Warini tadi. Saat ngelewatin, oh ya selain nyapu tadi, Mbah Warini itu kan mungkin karena udah sepuh ya, semasa hidup terakhir-terakhir itu jadi tidur itu katanya udah susah. Sehari itu tidur bisa cuman sejam, 2 jam, hanya sebatas itu. Kalau malam Mbah Warini itu suka duduk di depan rumahnya. Nah rumahnya kan nggak terlalu jauh dari jalanan desa ya, memang halamannya itu sempit. Itu suka duduk di salah satu situ di pojokan rumah kalau malam. Mana di depannya gelap lagi, cuman kan ini karena habis meninggal dilampuin begitu, agak lumayan cukup terang. Itu ada ketakutan juga, Mas Danu kan jadi membayangkan yang gimana-gimana ya, kalau Mbah Warini duduk di sana gimana ya, apa aku lanjut atau aku lewat aja, nanti kalau misal aku digendongin gimana ya. Ya pikirannya sendiri seperti itu. Nah akhirnya terus jalan ke sana, sampailah di rumahnya Mbah Warini. Dak dikduk, celingak-celinguk, kanan kiri ada orang ndak ya, ndak ada orang. Langsung Mas Danu lari dari situ. Begitu lari udah lewat, tenang kan. Alhamdulillah, ndak ada apa-apa, pikir Mas Danu. Akhirnya apa? Singkat cerita, sampailah di rumahnya Mbak Ismi. Nah, begitu sampai di rumahnya Mbak Ismi di sana, ini Mbak Ismi dan keluarga lagi berada di luar rumah semuanya. Mereka tuh lagi di luar, dan ada beberapa tetangga juga yang di situ ya, tutup dengkulnya. Ada beberapa tetangga yang ikut keluar juga loh, ada rame-rame, ada apa ini gitu. Akhirnya kan ke situ, Ismi Danu gitu kan, Mi ada apa kok rame-rame nanya gitu kan. Nah itu Mbak Ismi cerita, Mas Wis manggilnya biar enak, itu Mas, tadi di dalam ada pocong, kata si Mbak Ismi begitu. Hah? Pocong? Iya. Akhirnya sudah ada Mas Danu dan yang lain, dan waktu itu kejadiannya juga udah lumayan cukup lama, udah cooling down gitu ya, semuanya itu udah tenang, keluarganya Mbak Ismi akhirnya berani masuk. Plus di situ kayak ada orang pinter juga yang habis netralisir atau apalah semacam itu. Udah tenang, masuklah ke sana, keluarganya Mbak Ismi masuk ke dalam rumah. Mbak Ismi sama Mas Danu itu duduk di teras di sana. Nah Mbak Ismi cerita, jadi gini Mas, tadi adikku yang lihat, katanya. Loh, ngelihat gimana? Ada pocong Mas, di mana gitu kan? Di dalam rumah, katanya begitu. Di dalam rumah, di mananya? Di ruang tengah Mas, lagi duduk, beneran lagi duduk. Aku juga ngelihat Mas. Nah, Mbak Ismi pun melihat. Pertama adiknya tuh dia tuh dari belakang waktu itu
Begitu masuk ke ruang tengah langsung teriak-teriak, Pak, itu Pak, apa, pocong, ada pocong, ada. Mbak Ismi kan ngelongok begini, begitu ngelongok ada di situ Mas, bener lagi duduk. Udah akhirnya langsung masuk kamar semua kan, kamar bapak sama ibu, terus ya udah kita itu keluar rumah. Nah jadi begini Mas, rumah ini dulu, rumahku ini itu kan dulunya ya kebun ya Mas ya, sebelum dibangun. Nah di situ memang udah terkenal, ini kan tanahnya nenekku kata si Mbak Ismi. Nah ini memang dari dulu juga ya kata bapak kata ibu itu terkenal kalau di kebun ini tuh ada pocongnya Mas. Banyak orang yang melihat, tapi orang-orang dulu ini salah satu dulu ini di jalanan ini jalanan yang lumayan cukup ditakutin kata Mbak Ismi. Orang dulu kalau misal lewat sini malam-malam ya jarang yang berani, kecuali yang benar-benar orangnya tuh pemberani banget. Karena apa Mas? Ada pocongnya Mas. Beneran ada pocong. Ada, ini kan dulu pohon pisang semua Mas di sini Mas, dan ya pocongnya suka berdiri di situ. Kalau misal ada yang lewat itu suka tiba-tiba nongol dari dalam gitu kan. Ini jadi ingat ini ya, kejadian fenomena pocong yang lagi rame gitu ya. Ya pocong orang ini, orang pura-pura jadi pocong, ada yang bawa golok segala macam, dan ini terorganisir gitu ya. Karena terlalu rapi, terlalu kompak, nggak tahu terlepas ini dari konten doang atau memang ada yang mengorganisir seperti ini supaya terjadi teror di warga, supaya jadi buah bibir, akhirnya bibir yang lain dibuang gitu, jadi ngomonginnya masalah ini. Bisa jadi seperti itu ya, bahasa ininya tuh, bahasa Inggrisnya tuh kayak semacam pengalihan isu gitu ya. Hal seperti ini dulu pernah terjadi di tahun 90-an itu sering, tahun 80-an, 90-an itu sering. Di daerah sini juga dulu itu pernah ada isu biskuit beracun. Nah, itu seperti itu ada. Terus ada biskuitnya sampai sekarang, merek gede lagi. Kalau lebaran itu harganya paling mahal. Cuman dulu pernah diisukan seperti itu. Terus tahun selanjutnya itu apa? Sumur diracun. Itu pun pernah ada, itu di tahun 90-an. Terus ada lagi di sini mukena terbang. Kalau kita nyebut mukena di daerah sini nyebutnya ruku gitu ya. Nah ini ruku terbang, ruku mabur atau mukena terbang. Dan masih banyak lagi lah isu-isu seperti itu. Nah ini mirip gitu ya. Kok kayak gitu, sepertinya tuh terorganisir. Dan ini terlalu rapi kalau misal ini. Ya ini balik lagi ke ceritanya Mbak Ismi ya. Kebetulan memang cerempet-cerempet pocong gitu, jadi keinget itu. Nah itu dulu di situ ada pocong Mas. Pocong ya, itu kan waktu itu memang belum ada isu pocong bawa golok seperti ini ya. Jadi Mas Danu pun ya menganggap langsung itu tuh memang sosok pocong beneran. Ya itu dulu tuh kayak gitu Mas di sini. Dan saat mau bangun rumah ini itu kan ritualnya lumayan cukup banyak ya Mas waktu itu ya. Ya diiniin, diituin lah segala macam. Sampai akhirnya rumah ini berdiri. Dan memang rumahnya Mbak Ismi itu belum lama, baru berdiri itu sekitar 2 tahun. Cuman belakangan memang sebelumnya itu isu pocong itu udah ndak ada, itu cuman zaman dulu gitu ya. Nah ini setelah dibangun 2 tahun nggak pernah di rumahnya Mbak Ismi itu ada kejadian seperti itu sampai tadi sore Mas. Makanya ya kami sekeluarga itu lumayan cukup kaget. Waduh Mas Danu berangkatnya aku takut sama Mbah Wari ini. Giliran sampai rumahnya Ismi dapat cerita-cerita pocong begini. Lah gimana ya, aku pulangnya gimana? Mas Danu kan penakut gitu ya. Aku pulangnya gimana ya kalau kayak gini ya. Tapi untuk menjaga gengsi ya terus. Dan begitu ya, cerita horor itu kan suka bikin penasaran gitu ya. Apalagi misal kita ngobrol langsung begini ya, pasti ya gitu nanya-nanya kan. Terus selanjutnya gimana selanjutnya? Ya, seperti itulah. Itulah yang dirasakan oleh Mas Danu. Takut tapi penasaran gitu dengan kejadian tersebut. Apalagi ini yang diceritakan itu rumahnya Mbak Ismi, Mas Danu lagi di rumah itu ya, itu kan kerasa banget seremnya. Aduh gitu ya. Akhirnya apa ya, udah mendapat cerita masalah pocong-pocong tersebut.
Sekitar jam setengah 10, Mas Danu, meskipun kerinduan itu masih ada, tapi apa boleh buat gitu ya. Mas Danu pun harus permisi karena aku ndak mau pulang kemalaman. Orang tadi aja rumahnya Mbah Warini sepi banget di situ. Ini gimana aku pulang jam segini ya? Akhirnya jam setengah 10 pamit lah. Sama Mbak Ismi, sama bapak, sama ibunya pamit. Dan udah, Mas Danu pun pulang jalan kaki lagi ya. Kali ini bebannya itu 2 kali lebih berat. Kalau sebelumnya itu bebannya itu cuman Mbah Warini gitu ya. Kali ini tuh plus ada pocong dari rumahnya Mbak Isni. Itu bener-bener takut. Baru lewat belok keluar dari halaman rumah, Mbak Isminya udah masuk. Perasaan itu langsung beda, kata Mas Danu. Idih, kok aku takut banget begini ya. Aku mau lari juga ya malu. Nggak lari ya takut. Alhamdulillah udahlah aku jalan aja. Sepanjang perjalanan itu dak dikduk, dan waktu itu memang belum jauh, baru mungkin sekitar 10-20 langkah dari rumahnya Mbak Ismi. Mas Danu itu merasakan ada sesuatu yang ngikutin dia. Dia jalan ada bunyi jelek. Dia jalan ada bunyi jelek lagi. Dia jalan lagi, dipercepat, ada bunyi jelep-jelep. Ini bunyi apa ya? Kok kayak bunyi itu? Pikirannya Mas Danu itu udah nyambung. Ini kok kayak pocong yang lagi lompat-lompat ya di belakang ya, pikir dia kayak gitu kan. Lari kan, setengah lari dipercepat, cek, jelep. Itu ngikutin seperti itu. Sampai apa akhirnya Mas Danu nengok memastikan bener enggak sih. Begitu nengok memang beneran ada. Nah, kata Mas Danu, aku pernah lihat pocong. Pocong itu di TV. Itu udah serem gitu ya. Itu serem. Ini aslinya, kata Mas Danu, itu lebih serem daripada yang di TV gitu ya. Dan tentu saja lebih serem dari yang bawa golok gitu ya. Bentuknya itu proporsional, kata si Mas Danu. Orang dibungkus gitu ya, kotor. Ada tali-talinya, mukanya itu nggak kelihatan, cuman item-item begitu doang, kata si Mas Danu. Terus udah begitu, dia tuh gerak badannya itu kerjet lah, kata si Mas Danu. Badannya itu seperti itu. Dia pun akhirnya apa? Lari, bener-bener lari sekuat-kuatnya gitu. Lari sambil setengah teriak. Waktu itu nggak tahu ada yang denger atau enggak. Tapi dia lari sekuat tenaga, langsung ke sana. Dan begitu di tikungan ke rumahnya Mbah Warini itu tadi, Mas Danu ya tikungan kan sempat ngerem sedikit gitu ya, dan nengok ke belakang, pocong itu udah nggak ngikutin. Tapi sebelumnya itu jelep itu kayak diikutin terus, kata si Mas Danu. Masuk ke rumahnya Mbah Warini, stop sebentar gitu kan, udah ada suara. Aku jalan pelan aja, aku jalan pelan. Begitu jalan pelan, di situ ketemu sama Mbah Warini. Ada seorang perempuan tua, udah nenek-nenek gitu ya, udah nenek-nenek banget, membelakangi dari Mas Danu lewat di situ. Jadi ngadepnya tuh ke arah sana, duduk di samping rumah di situ. Jadi pinggiran rumahnya Mbah Warini itu ada kayak empang-empang gitu ya, semenan kanan kiri itu kalau sore pagi itu biasa buat duduk-duduk di sana. Mbah Warini lagi duduk di situ, ngadepnya itu ke sana. Ya Mas Danu lemes gitu kan, ini gimana ya, aku nyapa atau enggak ya. Lewat aja Mas Danu di situ. Mbah Warini nuwun sewu, katanya numpang lewat, kata si Mas Danunya seperti itu. Mbah Warininya diem aja. Mas Danu kan nengok begini, begitu nengok itu katanya Mbah Warini itu ngeliatin Mas Danu dengan posisi senyum gitu ya, senyum tanpa gigi ompong gitu sih, senyumnya khas orang tua yang menenangkan seperti itu ya. Mbah Warini masih hidup, pikirnya Mas Danu. Lari lagi ke sana, dan begitu lari ketemu sama rombongan anak muda, lebih tepatnya di situ. Mas Danunya ngos-ngosan begitu kan, ya mereka pada nanya, "Nu, kenapa Nu? Ada apa Nu? Kenapa Nu? Apa yang terjadi?" gitu kan. Mas Danu cerita, "Aku ketemu 2, kata si Mas Danu, "aku ketemu 2. Udah ngos-ngosan, udah mau hampir pingsan," kata Mas Danu, bener-bener udah nggak kuat banget. Akhirnya sudah, Mas Danu pun ditolongin ya sama anak-anak muda itu. Cerita lah, "Aku tadi ke rumahnya Ismi,
pulangnya diikutin pocong. Pocong itu tuh dari rumahnya si Ismi sana. Ya diceritakan semuanya ya ke warga itu. Dan tadi aku lewat di depan rumahnya Mbah Warini. Aku ngelihat Mbah Warini, ya bener Nu itu, sumpah aku nggak bohong katanya begitu ya. Udah aku mau pulang, anterin kata Mas Danu. Ya sudah yuk, dianterin yuk. Akhirnya Mas Danu pun dianterin ke rumah ke sana. Udah tuh selesai gitu kan. Selesai, Mas Danu pun cerita ke bapaknya gitu ya. Karena dianterin sama warga rame-rame, bapak kan nanya, "Loh Nu, kenapa Nu? Ada apa ini? Kok seperti ini?" "Ini Pak, ada yang cerita kan, ini Pak begini gitu kan." "Oh, ya sudah Nu, sana kamu ke belakang, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka ya. Kamu ambil wudhu," kata bapak begitu. "Iya Pak." Akhirnya Mas Danu ke belakang, "Pak anterin." Ya dianterin sama bapaknya ke situ. Udah selesai, Mas Danu pun istirahat. Singkat cerita, warga desa itu udah pada pulang gitu ya. Dan waktu itu udah menjelang tengah malam. Mas Danu pun istirahat. Dan ada sesuatu yang terjadi yang sampai sekarang Mas Danu juga nggak tahu. Dia itu tiba-tiba terbangun. Bukan di dalam kamar, melainkan dia itu terbangun dan posisinya itu udah duduk di teras rumahnya sendiri di situ. Kayak orang ngantuk mau jatuh gitu kan, terus tiba-tiba kebangun begini, "Loh, kok posisiku duduk?" kata Mas Danu. Dan begitu melihat ke depan, di pinggir jalanan desa, ini rumah Mas Danu, depannya ada halaman kecil, jalanan kampung di situ. Mungkin jarak sekitar 5-6 meter lah ke sana. Ada yang berdiri di situ. Cuman di seberang jalan itu adalah sosok pocong. Sosok pocong yang mungkin pocong yang sama gitu ya. Mas Danu sendiri nggak titen, tapi bentuknya tuh yang mirip pocong yang sama seperti yang dia lihat di itu saat pulang dari rumahnya Mbak Ismi. Di situ nyadarin itu Mas Danu langsung bangun, masuk ke dalam rumah ke sana. Jegrek-jegrek udah bangunin bapak sama ibunya. "Pak, Bu, adik-adiknya akhirnya pada ikut bangun kan. Kenapa lagi Nu? Kenapa?" "Aku ndak tahu Pak. Kok aku bisa-bisanya udah aku duduk di teras Pak," katanya. "Loh, kamu malam-malam begini ngapain duduk di teras?" Waktu itu udah sekitar jam 2 pagi ya. "Kamu ngapain duduk di teras seperti itu?" "Aku juga ndak tahu Pak. Aku tadi udah tidur, aku udah di kamar. Ini aku bangun-bangun kok udah duduk di teras seperti itu. Aku ndak tahu Pak kenapa Pak," gitu kan. Dan akhirnya apa? Ya wis, tenang. Mas Danu sampai nangis, saking takutnya itu tadi ya. Sehari 3 kali digangguin sosok seperti itu bikin stres. Karena apa? Mas Danu sendiri itu juga seorang yang penakut. Akhirnya wis, malam sisa pagi itu Mas Dani ya sempat istirahat, cuman ditemenin sama bapaknya. Nah, keesokan paginya Mas Danu akhirnya ke sana, ke rumahnya Mbak Ismi. Ngomong, nanya waktu itu, "Mi, aku semalam itu ngalamin begini gitu ya. Kamu itu yang kemarin bersihin rumah siapa?" gitu kan. Nanya-nanya, maksudnya aku juga mau diobatin dong, mau diiniin gitu. Akhirnya dikasih tahu sama Mbak Ismi kan. Dan akhirnya diantarlah sama Mbak Ismi ke orang tersebut. Bapaknya Mbak Ismi juga tahu. Akhirnya udah datang ke orang itu. Nah, si orang itu cerita, "Nah iya Nu, ini ikut kamu Nu," katanya begitu. "Hah, ikut aku gimana Pak?" "Iya, dia tuh ikut kamu sekarang. Ya wis, pokoknya ngikutin kamu." "Yo Pak, tolong Pak diinin Pak." "Iya." Akhirnya apa? Diurus lah. Cuman kata si bapak, "Jangan sekarang, saya tuh mau keluar, mau ada urusan. Nanti malam ya," kata si bapak itu. Ya udah, akhirnya nanti malam. Nah, malam harinya sekitar jam 7 si bapak tersebut ke rumahnya Mas Danu. Ke sana dilakukan kayak semacam pembersihan atau apa, kayak semacam ruqyah atau bagaimanapun metodenya itu apa gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya apa? Sudah selesai kata si orang itu gitu ya. Udah ini udah pergi, udah dibalikin lagi ke sana kata si itu. Terus begitu itu udah pada pulang semuanya, Mbak Ismi udah nggak ikut ya karena ini malam hari. Nah, malam hari tersebut itu terjadi sesuatu lagi. Mas Danu waktu itu mau tidur.
sekitar jam 10 malam gitu ya. Jam 10 malam udah masuk kamar, itu pun minta ditemenin salah satu adiknya, udah tidur bareng sini, tidur bareng. Akhirnya tidurlah mereka berdua. Cuman apa? Terjadinya itu mimpi. Kali ini bukan Mas Danu melihat langsung, cuman apa? Mas Danu itu mimpi melihat sosok pocong, dan di mimpi itu dia takut banget. Tapi apa? Di mimpi itu kayak dia mendekat ke sosok tersebut dan membuka pocongnya itu, isinya itu apa sih? Isinya itu siapa katanya. Akhirnya dibuka sama Mas Danu. Begitu dibuka, ternyata yang muka hitam itu, kata Mas Danu, itu topeng. Begitu dibuka, itu adalah seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah siapa? Perempuan itu adalah Mbak Ismi. Di situ, wah, nah, akhirnya apa? Mas Danu takut ya, bener-bener takut. Kok tak buka itu ini ya, Ismi ya, begitu ya. Akhirnya apa? Ya konsultasi lagi lah sama orang, sampai akhirnya ya ada masukan, sebaiknya kamu jangan sama Ismi ya. Kayak gitu, itu kayak dianggap sebagai semacam pertanda atau apa gitu ya. Mas Danu sendiri mikirnya, masa sih ya begitu ya, karena dia udah jatuh cinta ya. Tapi setelah dipikir-pikir dan melalui proses yang lumayan cukup berat begitu ya, melupakan orang yang dicintai Mas Danu, dan akhirnya apa? Selesai. Mas Danu berhasil, apa maksudnya, bukan berhasil ya, kesannya itu gimana? Mas Danu sama Mbak Ismi itu udah pisah gitu kan, udah nggak pacaran lagi. Mas Danu pun selama 2 tahun itu masih kosong, dan selama 2 tahun itu ternyata umurnya Mbak Ismi itu tidak panjang. Jadi Mbak Ismi itu kemudian yaitu tadi sakit, dan dalam kurun waktu yang lumayan cukup cepat Mbak Ismi itu akhirnya meninggal. Mas Danu nggak mau menghubungkan ini dengan mimpinya, tapi kok kayaknya ada nyambung-nyambungnya begitu ya. Jadi ya bisa jadi seperti itu, benar apa yang dibilang sama orang. Ya sudah, akhirnya Mas Danu pun menjalani kehidupan baru, tentu saja dengan orang yang baru, yang sekarang jadi istrinya, jadi bukan Mbak Ismi. Itu aja satu cerita dari Mas Danu di Kebumen. Terima kasih banyak Mas Danu atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat, ya ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.